kondisinya itu adalah Andi dan Bayu menekan tombol, maka yang akan terjadi adalah cowok nyala gitu ya, pintu cowok terbuka gitu ya. Lalu ada Cindy dan Dini juga ketika menyalakan lampu berbarengan, dia akan nyala, lampunya akan nyala gitu. Itu kondisinya dulu saya pisahkan dulu. Lalu saya buat lagi sesuai dengan syaratnya ya, yaitu adalah Adi dan Bayu nyala, Cindy dan Dini tidak boleh nyala berbarengan. Jadi kalau salah satunya boleh, tapi kalau berbarengan tidak boleh. Makanya saya pakai gerbang and not. Nah, jadi kondisinya adalah kalau misalnya Adi dan Bayu nyala dan salah satu Cindy dan Dini tidak berbarengan nyala, maka pintu terbuka, gitu ya. Begitu juga dengan pintu cewek. Maaf Fahri, boleh sambil dinyalain nggak biar kita bisa tahu kalau Adi Oh Bayu. iya, baik. Jadi ketika Adi dan Bayu nyala, maka pintu cowok nyala. Nah, ketika Cindy saja yang menyalakan, ini kan kondisinya adalah tidak aktif ya. Nah, tapi ketika Dini menyalakan, nah kondisinya di sini N aktif tapi dinotkan. Nah, berarti ininya mati gitu. Pintunya ini tutup. Gitu. Tapi kalau salah satunya terbuka, nah seperti ini, nah dia masih bisa nyala, masih bisa terbuka. Nah, gitu. Oke, tapi kalau berbarengan dia tidak bisa. Demikian juga dengan logikanya si Cindy. Si Cindy, logika pintu cewek gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya kondisinya adalah pintu Cindy dan Dini nyala, maka ini akan nyala. Tetapi kalau misalnya salah satunya punya cowok menyalakan, dia tetap nyala. Tapi kalau keduanya, nah di sini akan aktif, lalu di sini enggak. Nah, seperti itu Pak. Itu yang satu. Ini kalau versi gerbang logikanya sedikit Pak ya, tapi kalau gerbang logikanya banyak, seperti ini kalau pakai yang ini. Kalau bisa dibolehkan ada 4 kaki, juga seperti ini. Tapi kalau yang dasar kita yang 4. Gitu Prof, itu aja Prof. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan teman-teman. Nah, coba kita lihat ya. Punyanya Pak Ari dengan punyanya Bu Lucia, itu sama-sama efektif, sama-sama benar, betul ya? Ya. Nah, kalau saya tanya, mana yang lebih efisien? Punyanya Pak Ari. Kenapa? Pak Ari pakai berapa gerbang ya? 6. Prof. Nah, Bu Lucia punya berapa gerbang ya? 8, Prof. Nanti dalam ujian, Pak Ari dapat A, Bu Lucy dapat A minus, gitu ceritanya, jarang ujinya. Oke ya. Nah, sekarang sebelum kita latihan satu lagi, saya pengen Bapak Ibu mempelajari satu buah gerbang baru yang namanya XOR, SOR. Ya, SOR. Coba dilihat XOR itu ngapain. Habis itu saya minta Pak Herianto menjelaskan cara kerja XOR. Silakan pelajari dulu Pak Herianto. XOR, kita sudah ada N, kita sudah ada OR, sekarang SOR. XOR. XOR. Silakan Pak Herianto kasih tahu teman-temannya apa itu XOR. Baik, Prof.
Di share screen. Di share screen sekarang, Prof. Langsung digas. Baik, Prof. Anda jangan nerangin ke saya, Anda nerangkan ke mahasiswa yang lain. Ya, baik Bapak dan Ibu, selamat sore. Di sini, ya, untuk gerbang XOR atau exclusive OR adalah suatu kondisi di mana jika salah satu dari kondisi bernilai benar, maka hasilnya adalah benar. Misalkan di sini ada A 0, B 0, maka hasilnya adalah 0. Namun jika ada salah satu di antara kondisi tersebut benar, maka hasilnya benar. Seperti 1 di A dan di B 0, maka hasilnya adalah 1. Ataupun sebaliknya. Namun jika kondisinya sama, maka nilainya adalah false atau 0. Atau lebih mudahnya untuk mengingat, jika kondisinya sama, berarti false. Seperti itu Bapak dan Ibu, mungkin untuk mudahnya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih Prof. Bagaimana teman-teman sudah paham? XOR itu karena artinya exclusive OR. Jadi mirip kayak OR, cuman lebih eksklusif. Kalau OR itu kan salah satu-satu dia hasilnya satu, betul ya? Tapi kalau exclusive OR itu kalau ada dua satunya dia jadi jadi nol, false gitu. Makanya dikatakan ada eksklusifnya di situ. Oke, Pak Daski di ruang kelas? Di ruang kontrol Pak Prof. Oke, di ruang kontrol. Teman-teman, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Kita akan tes sekarang ini ya. Dan langsung dikirim ke email saya. Siap Prof. Siap, yang di kelas maupun yang di online, latihan terakhir sebelum saya pelajari hal-hal baru. Jadi hari ini kita masih latihan dengan cara membuat gerbang. Minggu depan saya akan mengajukan gimana caranya supaya kita membuat desain itu tidak banyak-banyak gerbangnya. Ya, gerbang kayak tadi kan dari 8 menjadi 6. Jangan bisa 4. Jangan-jangan bisa 3 gerbang. Nah, cara mengefisienkan akan saya ajarin minggu depan. Kita latihan dulu ya. Oke, soalnya begini. Soalnya sederhana sekali. Ada 5 inputan, 1 output. Berapa inputnya? 5 Inputnya? 1. Sistem yang Anda buat ini sebenarnya sistem voting. Tahu sistem voting? Jadi kalau dari 5 banyak yang on, lampunya nyala. Kalau 5 banyak yang off, lampunya mati. Gitu aja. Tahu maksudnya? Kan namanya sistem voting ya. Voting artinya banyak-banyakan kan? Jadi kalau inputnya lebih banyak yang mati, ya lampunya mati. Inputnya lebih banyak yang nyala, ya lampunya nyala. Dimulai. Daski, tolong dikasih email Anda. Ini saya nilai